Selamat datang kembali. Kali ini kita mau jalan-jalan nih ke sebuah sudut Tokyo yang mungkin agak luput dari radar Anda. Namanya distrik bersejarah Azumacho. Azumacho. Betul, sekarang udah jadi bagian dari Sumida Ward ya, bareng sama Kyojima dan Tachibana gitu. Iya, mungkin nggak seramai katakanlah Shibuya atau Shinjuku ya. Tapi sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini, wow, lengkap banget. Ada catatan lokal, legenda kuno, sampai analisis gempa segala. Kelihatannya tempat ini nyimpan banyak cerita nih. Iya. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba bongkar lapisan-lapisan sejarahnya yang seru. Sekalian cari permata tersembunyi yang cocok buat Anda, yang suka eksplorasi lebih dalam. Siap ya, kita mulai penelusuran ini? Siap. Dan ini dari awal udah menarik loh soal nama Azuma itu, karena kan ada nama tempat lain juga di Jepang, Agatsuma-gun di Gunma. Oh iya, Itu namanya juga dari legenda Pangeran Yamato Takeru, yang teriak Azuma. Artinya, oh istriku, pas ingat istrinya Oto Tachibana Hime. mirip dong ceritanya. Mirip akarnya, tapi Azumacho yang di Tokyo ini, walau bunyinya sama, legendanya itu lebih spesifik ke lokasi di Teluk Tokyo. Jadi ya ini langsung ngingetin kita buat nggak berhenti di permukaan aja kalau nelusuri sesuatu. Oke, menarik banget. Jadi ada dua Azuma, beda cerita tapi akarnya sama. Sip, kita fokus ke yang versi Tokyo dulu deh. Mulai dari akarnya ya, dari mitos kuno. Boleh. Katanya cerita Azumacho ini ada hubungannya sama kisah cinta Pangeran Yamato Takeru dan istrinya Oto Tachibana Hime ya. Ini dari catatan kuno kayak Kojiki sama Nihon Shoki gitu. Betul sekali. Jadi ceritanya, waktu si pangeran ini lagi ekspedisi penaklukan ke timur, dia mau nyebrang teluk nih, dari Sagami, sekarang Kanagawa, ke Kazusa, itu Chiba. Terus? Wah bahaya banget buat armada kapalnya. Waduh. Terus gimana dong? Disinilah peran Oto Tachibana Hime. Demi menenangkan dewa laut yang lagi marah, dia rela gitu menceburkan diri ke laut. Serius? Ngorbanin diri? Iya, dan konon badannya langsung reda. Yamato Takeru bisa lanjutin misinya. Nah, legenda versi Tokyo nambahin detail penting nih. Katanya, barang-barang peninggalan si putri, kayak sisir sama bajunya gitu, akhirnya terdampar Terdampar di mana? di sebuah gosong pasir atau daratan kecil gitu di Teluk Tokyo. Nah, di tempat barang-barang itu ketemu, Yamato Takeru yang sedih banget, dia bikin gundukan tanah suci, semacam monumen lah ya, namanya Kamizuka. Kamizuka. Oh, jadi itu awal mulanya? Iya, dan area itu dinamai Azuma, istriku, buat ngenang dia. Gundukan itu yang dipercaya jadi cikal bakal kuil Azuma atau Azuma Jinja. Wah, jadi kuil itu benar-benar lahir dari legenda ini ya? Nah, ini dia berarti permata tersembunyi pertama kita yang bisa Anda kunjungi. Kuil Azuma, Azuma Jinja. Sekarang lokasinya agak nyempil ya, di Tachibana Chome, Sumida. Betul, kuilnya tentu aja buat memuja Oto Tachibana Hime dan Yamato Takeru. Tapi yang bikin makin menarik, ini bukan cuma dongeng, tapi ada kaitannya sama kondisi geografis asli daerah itu. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, area sekitar kuil Azuma itu dulu namanya Komurai. Komurai, artinya teluk kecil. Dan memang, zaman dulu banget, daerah ini tuh dataran rendah berawa, deket banget sama pantai Teluk Tokyo. Oh, pantesan. Nah, sumber analisis gempa 1923 yang Anda kasih itu juga nunjukin tanah di bawahnya itu lapisan lunak, bekas rawa sama endapan sungai. Jadi, secara geografis, masuk akal banget kan kalau ada daratan kecil tempat barang-barang bisa nyangkut? Jadi kondisi tanahnya mendukung legenda itu ya? Sekaligus ngejelasin kenapa daerah ini dulunya agak, ketinggalan gitu? Betul sekali. Karena sering kena banjir dari sungai Arakawa sama Nakagawa, tanahnya basah terus. Ya, pembangunannya jadi lebih lambat. Zaman Edo malah dianggap tanah nggak guna. Bisanya cuma buat nanam akar teratai. Terus di kuilnya sendiri ada bukti fisiknya nggak? Ada. Dulu ada pohon kapur barus keramat yang batangnya nyatu gitu. Renrino kusu. Katanya sih tumbuh dari sumpit si pangeran yang ditancepin ke tanah, jadi simbol cinta abadi mereka. Wah, romantis juga ya. Iya, sayangnya pohon aslinya udah nggak ada. Kena banjir, gempa, bom juga. Tapi sisa akarnya masih dijaga kok. Terus ada juga prasasti batu dari abad ke-18 yang nyeritain legenda ini. Sama ada patung anjing penjaga, Komainu, dari tahun 1773. Patung Komainu, ada yang spesial? Di inskripsinya itu ketahuan kalau disumbang sana pedagang dan nelayan dari Tsukiji sama Nihonbashi. Jauh loh itu.
Ini nunjukin kalau kuil ini dulu penting banget buat orang-orang yang hidupnya bergantung sama laut dan sungai. Jadi pelindung mereka gitu. Luar biasa ya, satu kuil kecil tapi nyimpan berlapis-lapis cerita. Dari mitos, geografi, sampai hubungan sama komunitas nelayan zaman dulu. Ini sih wajib banget dikunjungi kalau mau merasakan sejarahnya langsung. Tapi tempat ini nggak selamanya sepi kan ya? Katanya zaman Edo malah lumayan rame. Nah, itu dia. Zaman Edo, area sekitar kuil Azuma yang disebut Hutan Azuma atau Azuma no Mori itu ternyata cukup populer loh. Jadi tempat wisata dan ziarah gitu. Oh iya, sampai sepopuler apa? Saking populernya, sampai masuk ke karya maestro ukiyo-e, seni cetak balok kayu Jepang itu, tahu Utagawa Hiroshige kan? Wah, Hiroshige. Tentu tahu dong. Karyanya yang mana tuh? Ada di seri legendarisnya, Meisho Edo Hyake, 100 pemandangan terkenal Edo. Judulnya Wazuma no Mori Rendi no Azusa. Bisa digambarin nggak lukisannya kayak apa? Penasaran nih. Oke, jadi lukisan ini ngambil suasana musim semi yang cerah gitu. Pemandangannya dari tepi sungai Kitajiken, ngadep ke arah kuil. Kelihatan ada perahu-perahu lagi santai di sungai, terus di pinggirnya bunga sakura lagi mekar cantik banget. Wah, kebayang indahnya. Ada juga orang-orang lagi jalan-jalan, mungkin mau ke kuil, lihat pohon keramat yang tadi kita bahas. Terus ada bendera-bendera warna-warni, nobori namanya, itu biasanya persembahan dari orang yang doanya terkabul. Bener-bener kayak jendela ke kehidupan Edo ya? Iya. Tapi katanya ada cerita unik di balik lukisan ini ya. Soal judulnya. Haha, nah ini dia gosipnya. Kalau kita perhatikan, atau kalau tahu cerita kuilnya, judulnya itu kan nyebut Renri no Azusa, pakai kata Azusa. Terus masalahnya apa? Masalahnya, pohon keramat di kuil itu kan pohon kapur barus, namanya kusu, pakai kanji sho. Azusa itu jenis pohon lain, kata Pak. Jadi kemungkinan besar salah tulis, entah Hiroshige-nya atau yang ngukir kayunya. Loh kok bisa salah gitu ya? Mungkin karena kayu Azusa sering dipakai buat ngukir balok cetaknya kali ya, jadi kebiasaan nulis gitu. Tapi ya, justru kesalahan kecil ini bikin karya ini jadi lebih manusiawi gitu. Kesalahan indah yang jadi bagian sejarahnya. Ada-ada aja ya. Detil yang menarik banget. Nah, dari lukisan Hiroshige ini ada tempat lagi dong yang bisa kita sambangi sekarang? Tentu, ini langsung bawa kita ke permata tersembunyi berikutnya, tepian sungai Kitajiken. Sebagian udah jadi taman tepi air yang enak buat jalan-jalan, dan tentu aja jembatan ikonik itu, jembatan Azuma, Gotsumahashi, Azumabashi. Oh, jembatan merah yang terkenal itu ya? Ya, namanya itu, sekali lagi, nunjukin tujuannya. Gerbang menuju kuil Azuma dari arah Asakusa. Jadi pas Anda nyebrang jembatan merah itu, sekarang sebenarnya Anda lagi napakin rute ziarah kuno loh. Wah, baru tahu. Dan jembatannya sendiri juga punya sejarah panjang kan? Banget. Awalnya dari kayu, terus di zaman Meiji jadi jembatan besi pertama di Jepang. Bayangin, modern banget kan waktu itu? Keren. Terus kok sekarang jadi baja merah? Nah, sayangnya jembatan besi itu hancur pas kebakaran hebat setelah gempa Kanto 1923. Akhirnya dibangun lagi jadi jembatan baja merah yang kokoh kayak sekarang ini di awal era Showa. Jadi, buat yang suka napak tilas nih, seru kali ya jalan kaki dari Asakusa, nyebrang jembatan Azuma, terus susurin pinggir sungai Kitajiken. Ide bagus itu. Mungkin pemandangannya udah beda banget ya sama lukisan Hiroshige. Apalagi sekarang ada Tokyo Skytree menjulang tinggi di dekat situ. Tapi justru kontrasnya itu yang menarik. Anda bisa berdiri di sana, ngerasain koneksi ke masa lalu Edo, sambil lihat evolusi kota yang dramatis banget. Bener juga ya, perjalanan waktu singkat cuma dengan jalan kaki. Tadi disebut gempa Kanto 1923 ya. Nah, ini kita masuk ke babak sejarah Azumacho yang beda lagi nih, tapi penting banget. Soal bencana dan ketahanan. Betul, ini bagian yang menurut saya paling bikin kaget dari sumber-sumber Anda. Kita tahu kan, Tokyo itu hancur lebur 2 kali di awal abad 20. Pertama gempa Kanto 1923, sama kebakaran setelahnya, terus pengeboman Tokyo 1945 pas Perang Dunia Kedua. Ya, parah banget kan 2 kejadian itu? Di distrik Honjo, itu puluhan ribu orang meninggal pas gempa Kanto, kebanyakan kejebak api. Ngeri ya? Tapi sebagian besar Azumacho, khususnya area yang sekarang jadi Kyojima dan Tachibana itu, secara ajaib selamat dari kebakaran besar pasca gempa, dan pas pengeboman perang juga relatif nggak separah daerah lain. Loh, kok bisa gitu? Padahal tadi katanya tanahnya lunak bekas rawa, yang mestinya bikin guncangan makin parah kan? Dan biasanya daerah gitu rawan kebakaran juga.
Nah, ini ironisnya. Justru karena ketertinggalan pembangunannya tadi. Ingat kan, daerah ini dulu dianggap kurang oke, tanahnya rendah, banjar melulu, akses susah. Oh iya ya, terus hubungannya apa? Jadinya, daerah ini nggak berkembang jadi kawasan industri atau komersial yang padat banget kayak Honjo. Pas gempa terjadi terus api mulai nyebar, atau pas bom bakar dijatuhin, Azumacho yang bangunannya mungkin lebih jarang-jarang, masih ada lahan kosong bekas sawah, itu jadi kayak sekat api alami. Wah, jadi api nggak bisa lompat dan nyebar segampang di tempat padat gitu ya? Tepat, sebuah ironi sejarah kan, ketertinggalan malah jadi kunci selamat. Dan ini ngebentuk karakter kawasan ini sampai sekarang, luar biasa sih. Terus apa dampaknya setelah mereka selamat itu? Dampaknya gede banget. Setelah gempa 1923, Azumacho yang relatif utuh ini langsung diserbu pengungsi dari daerah lain yang hancur. Populasinya meledak, naik hampir 3 kali lipat cuma dalam 10 tahun. Wah, banyak banget. Nggak pakai rencana kota formal, ngikutin aja jalan-jalan kecil berkelok yang udah ada sebelumnya. Dan ini nih yang jadi cikal bakal permata tersembunyi kita berikutnya. Nah, itu dia. Jalanan tua Kyojima yang berkelok-kelok kayak labirin, sama rumah-rumah panjang kayu, Nagaya, peninggalan era Taisho dan Showa awal itu. Jadi kalau jalan di sana sekarang rasanya gimana? Wah, itu kayak masuk mesin waktu. Jalan di ganggang sempitnya, di antara rumah kayu tua itu, rasanya beneran kayak balik ke Tokyo 100 tahun lalu. Ini tuh kayak museum hidup arsitektur rakyat sama tata ruang kota yang terbentuk karena respons cepat terhadap bencana, bukan karena sengaja didesain gitu. Tiap sudutnya kayak nyimpen cerita perjuangan warganya. Keren banget. Jadi jalan-jalan di sana beneran kayak masuk kapsul waktu ya. Pengalaman unik banget pasti di tengah Tokyo yang super modern ini. Nah, di jantung lorong-lorong waktu ini, katanya ada pusat kehidupannya juga ya. Jalan pertokoan gitu. Betul sekali. Di tengah labirin Kyojima itu, ada urat nadi komunitas yang masih hidup banget. Kira-kira Tachibana Shopping Street, kira-kira Tachibana Shotengai. Kira-kira Tachibana, nama resminya bukan itu ya? Nama resminya sih Mukojima Tachibana Ginza, tapi semua orang kenalnya kira-kira. Artinya kan berkilau atau bersinar. Nama yang ceria ya. Kenapa dinamain gitu? Nah, nama Tachibananya itu dari nama bioskop yang dulu populer banget di situ, namanya Tachibanakan. Jadi pusat hiburan warga lah. Terus kira-kiranya? Kalau kira-kiranya, konon ini simbol semangat penduduknya. Mereka tetap ceria, tetap optimis meskipun hidup di kawasan kelas pekerja, yang mungkin kondisinya nggak selalu gampang. Sumber Anda juga nyebut soal adanya settlement house, kayak rumah singgah sosial gitu, namanya Kobokan, yang dulu didiriin buat bantu komunitas pekerja di sini. Oh, jadi ada sejarah perjuangan dan dukungan komunitasnya juga ya? Iya, dan hebatnya lagi, jalan pertokoan ini, sama kayak lingkungannya, juga selamat dari gempa Kanto dan pengeboman. Makanya atmosfer era Showa-nya itu masih kental banget rasanya. Jadi ini bukan sekedar tempat belanja biasa ya, tapi lebih kayak pengalaman budaya Shitamachi. Apa sih yang bikin spesial buat pengunjung? Yang spesial di sini tuh bukan satu toko atau monumen gitu, tapi keseluruhan suasananya, kehidupan sehari-harinya. Anda bisa ngerasain semangat komunitas yang deket banget. Mungkin karena pengalaman bareng ngelewatin masa sulit ya. Mereka aktif banget loh ngejaga jalan ini tetap hidup. Aktif gimana maksudnya? Ada pasar pagi rutin tiap minggu keempat, terus suka bikin acara-acara unik buat narik anak muda. Dan banyak toko-toko tua yang udah turun-temurun di situ. Toko apa aja contohnya? Ada penjual sukudani, itu loh lauk awetan yang dimasak lama pakai kecap. Ada penjual manisan Jepang, wagashi, toko kelontong model lama, kedai makan sederhana, banyak deh. Jadi daya tariknya lebih ke interaksi dan keasliannya ya? Tepat, Anda bisa jalan santai, nyicipin jajanan lokal yang enak dan murah meriah, dan yang paling penting, ngerasain interaksi yang hangat antara penjual sama pembeli. Ngobrol santai sama yang punya toko, lihat kehidupan sehari-hari apa adanya. Ini pengalaman Shitamachi asli yang makin jarang ditemuin di Tokyo modern. Setuju banget. Kayaknya makin susah ya cari tempat kayak gitu sekarang. Menarik sekali gimana satu jalan pertokoan bisa jadi cerminan jiwa komunitasnya. Tapi landscape Azumacho ini kan nggak diam aja ya. Katanya ada cerita soal sungai yang hilang juga. Betul, perubahan itu terus jalan. Di awal era Showa, ada lagi perubahan gede. Satu jalur transportasi air yang dulu penting banget, namanya Sungai Hikifune, He Hikikawa, artinya sungai perahu tarik.
Kenapa dinamain gitu? Karena dulu perahunya ditarik orang dari pinggir sungai. Nah, sungai ini ditimbun, hilang dari peta. Loh, ditimbun. Kenapa? Buat apa? Ya buat modernisasi kota, dijadiin jalan raya, terus buat perluasan jalur kereta api juga. Ini cerminan dinamika Tokyo yang emang terus-terusan ngebangun ulang dirinya sendiri kan? Iya juga sih. Tapi meskipun sungainya hilang, jejaknya masih ada dong. Ini mungkin titik menarik kita yang terakhir nih. Masih ada. Sungainya boleh hilang, tapi namanya nggak hilang. Nah, ini dia permata tersembunyi kita yang terakhir. Hikifunegawa Jori, Jalan Hikifunegawa. Jalan raya ini dibangun persis di atas jalur sungai yang ditimbun itu. Oh, jadi jalannya ngikutin alur sungai dulu ya? Iya, sama satu lagi stasiun Hikifune. Itu stasiun kereta utama di area ini. Namanya juga diambil dari sungai yang udah nggak ada itu. Bahkan di dekat stasiun masih ada sisa-sisa jalur rel kereta api tua, jadi saksi bisu sejarah transportasi di sini. Jadi nama tempat itu kayak pengingat ya, tentang apa yang pernah ada di sana. Persis. Anda bisa coba tuh jalan-jalan di Hikifunegawa Dori sambil ngebayangin dulu ada aliran air di bawah kaki Anda. Semacam jalan-jalan hantu gitu ya. Haha, ide bagus. Terus area sekitar stasiun Hikifune sekarang gimana? Nah, area sekitar stasiunnya sendiri sekarang juga menarik buat dilihat. Stasiun ini kan udah tua ya, dari awal 1900-an dan terus berkembang. Sekarang lagi ada pembangunan gede-gedean di sekitarnya. Gedung tinggi, mall modern, apartemen baru. Wah, jadi kontras lagi dong sama gang-gang tua di Kyojima? Kontras banget. Cuma beberapa langkah dari stasiun modern itu, Anda bisa langsung masuk lagi ke gang sempit Kyojima atau ke jalan pertokoan kira-kira Tachibana yang nuansanya beda jauh. Kontras ini justru nunjukin vitalitas Azumacho ya. Area ini terus berubah ngikutin zaman, tapi nggak ngehapus gitu aja jejak-jejak masa lalunya. Jadi, kalau dirangkum nih, Azumacho ini benar-benar kayak mosaik yang kaya banget ya ceritanya? Bener sekali. Dari penelusuran kita ini, kita udah kayak melintasi banyak lapisan waktu ya. Mulai dari mitos cinta di pinggir Teluk Kuno, terus lihat keindahan seni ukiyo-e. Melewatin tragedi bencana yang malah melahirkan ketahanan yang luar biasa. Ngerasain kehangatan komunitas Shitamachi yang otentik. Sampai akhirnya menyaksikan transformasi modern, ada sungai yang hilang, ada gedung-gedung baru yang menjulang. Pesona Azumacho ini memang kudu digali ya, nggak langsung kelihatan di permukaan. Dan cerita Azumacho ini nunjukin banget ya, gimana faktor-faktor yang sering nggak kita perhatiin, kayak kondisi tanah di bawah kaki kita, bencana masa lalu, bahkan kecepatan pembangunan yang beda, itu bisa banget ngebentuk karakter unik sebuah tempat. Bukan cuma bangunannya aja, tapi juga jiwa komunitasnya yang tangguh itu. Kota itu beneran kayak organisme hidup ya. Betul, dibentuk oleh berbagai kekuatan, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda bawa pulang dari penelusuran kita hari ini. Kalau geografi, sejarah bencana, sama laju pembangunan aja bisa begitu kuatnya membentuk Azumacho yang unik ini, coba deh pikirin sejenak. Kekuatan tak terlihat apa aja ya yang mungkin sejarah tanah tempat Anda berdiri sekarang, atau kejadian masa lalu di lingkungan Anda yang udah jarang dibahas, atau dinamika sosial yang lagi berjalan yang diam-diam lagi ngebentuk tempat Anda tinggal atau kerja saat ini. Sesuatu buat Anda eksplorasi sendiri mungkin. Menarik itu. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.